Baik, kita lanjutkan. Saya coba share kembali. Ini yang kedua ya. Yang kedua ini sebenarnya relatif sederhana ya. Tinggal Anda coba. Kita mau lihat dari Januari sampai ke April. Ini bulanan berarti ya. Nah, ini bulanan. Januari. Februari, Maret, dan April. Apa yang dilihat di sini adalah perkembangan impor dan ekspor non migas. Nilainya nih. Kalau nilai berarti apa nih? Nilai itu sudah dikalikan kan jumlah ekspor dan impornya itu atau jumlah impornya itu dikalikan dengan harga. Nah, ini dia bentuk nilai. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung indeksnya dari Januari. Di mana Anda perhatikan periode dasarnya ada tanda bintang ini adalah bulan Januari. Seperti tadi kita hitung, masukkan sama dengan dibagi dengan tahun bulan dasarnya itu. Periode dasar kita beri tanda dolar. Tanda dolar kali 100, jangan lupa. Kali 100. Short. Saja sudah dapat. Kemudian periode berikutnya ya, yang non migas. Yang non migas, ini periode dasarnya ini dibagi dengan periode dasar dengan dia sendiri, tapi tanda dolar dikali 100. Kita tarik saja di sudut pojok ini, kita boleh. Dan untuk indeks harga agregat, nah, berarti di bawah ini, baca keterangannya dari sini ya. Kita buat tabelnya di sini saja. Sama dengan jumlah dibagi dengan periode dasarnya dikali 100. Kan? Kemudian yang kedua, coba saya hitung ini. Pada tahun berjalan dibagi dengan periode dasar dikali 100. Jumlahnya ya, karena dia agregat. Kalau kita nggak mau ini, kita kunci aja. Kunci dia. Kita kunci dulu, baru kita tarik. Kita enter dulu. Nah, ini dia, kita copy saja ke sebelah sampai ke April. Boleh ya. Kita buat jadi 2 digit. Kita blok, kita klik kanan, kita pilih number. Jadi 2 desimal saja. Jadi 2 desimal, ini juga jadi 2 desimal saja. Number 2 ya. Selesai. Nah, ini dia indeks agregatnya ya. Dan indeks sederhana. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada kita buat grafiknya ya. Nah, ini kita mau buat garis, bisa kita blok dulu. Buat garis seperti ini garisnya. Pas ya. Kita gabungkan merge cell. Kita ubah indeks harga relatif ya, persatuannya persen ya. Oke, sudah jadi ini ya. Jadi seperti ini. Buat sumber datanya dari mana ya? Nah, setelah saya ini dari BPS ya. Sumber BPS. Nah, BPS. Jangan lupa nih. Badan Pusat
statistik tahun 2001. Kita akses. Ini kalau mau dikasih rapi lagi bisa kita kasih ke tengah. Ya harus rapi kita kerja ini. Kita senterkan saja dia. Nah, ini. Oke. Ini ya. Nah, ini lihat satuannya dalam dolar. Sekarang kita bisa bikin grafiknya. Kita bikin grafik dua grafik antara migas, dan kita mau membandingkan migas dan non migas. Jadi dua data ini kita ambil, kita tetap memilih grafik garis, atau juga bisa juga ini ya. Tapi karena ini waktu ya, sebaiknya kita ambil garis. Garis seperti ini. Kita perbaiki aksisnya ini, legendnya ya, legendnya. Dan kita perbaiki, ini kan Januari, Februari, ini kan tidak seperti ini angkanya. Maka bisa kita edit, select data, edit, kita tinggal blok saja. Oke, ini. Klik kembali, kita oke-kan. Berubah dari bawahnya. Ini ada bintangnya, artinya periode dasar. Kemudian yang ini kita mau ubah. Kita klik series ini, kita edit ya. Kita edit. Nah, yang pertama ini adalah migas ya. Maka kita klik ini dulu, baru kita klik migas, masuk migas. Kemudian kita kembali, kita oke-kan. Ubah dia menjadi migas. Dan yang kedua, kita edit. Kita klik ini, baru kita klik kembali, ubah menjadi non migas. Seperti ini ya. Oke, kita coba editan dulu, baru kita mau edit. Kita oke-kan. Ini bisa langsung kita edit di grafiknya. Grafik. Perbandingan dengan impor non migas dan migas di Indonesia ya. Di tahunnya dari Januari sampai dengan April 2021. Sudah jadi. Nah, ini kita namakan dia bulan ya. Perbaiki aksisnya, kita nama, sumber datarnya kita beri nama bulan. Harus ada nama dia. Bulan. Dan ini juga harus ada satuannya apa gitu. Edit ya di sini. Oke. Persen kan? Nah, ini angka indeksnya ini dia. Sudah jadi grafik kita mau cari tampilkan yang lain. Ini juga boleh. Nah, ini keliru bahasa Indonesia, ini huruf kapitalnya. Boleh sampai salah tata bahasa kita, terlalu besar hurufnya, kita bisa kecilkan. Kita klik di sini, jadi tabel ini kita kecilkan dia menjadi 11 saja ya. Masih ada tanda kurung, belum kita buat. Kita mau hitamkan, sudah hitam ya. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah jadi grafik. Kita punya tabel, kita punya grafik. Nah, dalam sesi ini saya ingin berikan satu kuliah bagaimana membuat laporan yang rapi. Kita berhasil menghitungnya, tetapi kita juga harus bisa membaca maknanya. Kan? Nah, untuk menulis ini sebaiknya Anda tulis di Word, Microsoft Word. Kita bisa ambil keduanya, grafiknya dan tabelnya ya. Oke, saya mau ambil grafik dulu ya. Kita buka Microsoft Word sekarang. Buka Microsoft Word. Nah, perbaiki, kita lihat layout kertasnya dulu. Nah, page setup, kita perbaiki setup kertasnya. Kita isi 3 saja marginnya. Ini 3. Ini 2,5 sudah boleh, 2,5. Jenis kertasnya A4 ya. Mengerjakan tugas itu selalu A4. Lebih mudah diperiksa oleh dosen. Langsung saja saya mau buat pastekan tadi ya.
Sebelumnya saya share dulu ini ya. Saya share yang Microsoft Word-nya. Nah, ini dia margin. Kita periksa marginnya. Pastikan ini di setup ini Anda lihat. Marginnya 3, kiri di atas 3, di kiri 3, di sebelah kanan 2,5, 2,5. Jenis kertasnya A4. Pilih A4 ya. Ada beberapa banyak macam, Anda tinggal pilih A4. Oke. Oke, yang tadi tinggal kita paste saja di sini. Keluar ya, kita copy dulu yang tabel di Excel tadi. Grafik di Excel tadi ya. Kita paste di sini. Paste. Oke. Paste. Sudah jadi ya. Anda enter di sini, tuliskan sumber datanya. Sumber data Badan Pusat Statistik. Saya ambil di situ. Saya akses 2021. Titik. Bikin analisanya di bawahnya. Bikin analisa. Nah, di sini kan tidak terlihat angkanya kan, tetapi kita bisa melihat kecenderungannya ya. Nah, boleh juga Anda tampilkan tabel. Kita copy lagi tabelnya. Share. Cara mengcopy tabel, saya stop share dulu. Saya share tabel ini. Double saja tabel di sini. Oke, di blok saja nih. Oke, secukupnya, secukup tabel ini. Pilih copy ya. Kita kembali ke screen yang Excel tadi. Ke Word ya, Microsoft Word. Share. Nah, di sini kita bisa pastekan ya. Pilih yang ini saja. Atau pilih yang ini. Nah, ini yang pas ya. Sudah jadi tabelnya dan ada angkanya. Nah, Anda bikin analisanya di sini ya. Di paragraf 1. Perkembangan perkembangan nilai ekspor non migas dan migas di Indonesia selama Januari sampai dengan April 2021. Pada grafik terlihat, dapat dilihat ya, bahwa ekspornya impor migas masih lebih besar dibandingkan impor non migas. Kita perhatikan di sini ya, di mana pada bulan April impor non migas mencapai 130,8
Nah, begitu cara bacanya. Sedangkan non-migas 121,10%. Ini lebih besar migas daripada non-migas kan. Nah, kita coba bisa menganalisa, menginterpretasikannya perjalanan dari Januari sampai Februari sampai April, tidak ada Februari di sini. Nah, terlihat bahwa di bulan Februari ekspor migas justru anjlok ya. Justru yang meningkat adalah ekspor non-migas, impor non-migas maksud saya. Tetapi pada bulan berikutnya terjadi peningkatan. Itu dia cara membacanya. Jadi ini fluktuatif. Nah, ini tahun dasarnya turun, kemudian Maret naik, kemudian April turun lagi. Kita lihat sekarang non-migas. Pada bulan Januari, ini tahun periode dasarnya, dari Januari ke Februari meningkat 1%, dari Februari ke Maret meningkat 123,18%, dan di bulan April turun sebesar 121,1%. Penurunannya berapa nih? 123 kurang 121. Penurunannya adalah sebesar 2%. Jadi bisa kita tulis juga dia, kita masuk paragraf baru atau sambung saja ya di sini. Perkembangan impor non-migas dari Januari sampai April mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu naik turun ya. Itu artinya. Pada bulan Februari impor, Anda perhatikan tabel ini, impor migas turun drastis dia kan, yang paling rendah. Maka kita bisa gunakan kata dasi. Turun drastis mencapai 84,05%. Namun meningkat tajam di bulan Maret sebesar 146, perhatikan yang ini ya, 87%. Sebaliknya, Anda perhatikan dengan bulan yang sama di migasnya. Anda bisa tulis ini. Sebaliknya, Anda bisa lihat kan, ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada migas. Januari, Februari dia naik. Februari, Maret dia naik lagi. Anda bisa tulis itu. Sebaliknya, untuk impor non-migas. Non-migas ini artinya tidak masuk minyak dan gas ya. Karena kita kan sebagian besar minyak gas kita itu kan diimpor ya untuk kebutuhan bahan bakar nasional, kebutuhan energi nasional. Nah, kita kembali ke sini. Untuk impor non-migas justru mengalami kenaikan kan? Mengalami kenaikan sebesar 1,54%. Dan terus meningkat karena dia berlanjut kan sampai bulan Maret, terus meningkat sampai Maret mencapai berapa ini kapital, jangan lupa nama bulannya, mencapai 123,18%. Dan di akhir periode April
April, angka kembali mengalami penurunan, di akhir periode mengalami penurunan, begitu deh. Ini juga migas juga demikian ya, migas, impor migas pada bulan April juga mengalami penurunan. Namun persentase impor migas, kita perhatikan nih, kita bandingkan ini dengan ini. Migas dengan non migas masih didominasi oleh impor. Siapa yang lebih besar? Impor migas. Itu dia. Anda bisa tulis sendiri nih kan. Nah, ini bebas, tidak harus seperti ini. Anda bisa interpretasi lebih bagus lagi mungkin bahasanya. Nah, Anda baca angka ini, Anda baca dia ke samping, Anda baca antar dia, membandingkan, bisa membandingkan di akhir, di awal, atau di itu cara. Ini satu lagi kita baca, yang indeks agregatnya. Nah, berarti kalau kita baca agregat, kedua-duanya nih, karena kan jumlah semuanya. Kita buat paragraf baru. Sedangkan ada indeks nilai ini kan, indeks nilai impor agregat. Anda baca ke samping saja ya, ke samping sini. 132. Oh ini ya, ini turun, naik, turun. Kan 126 turun jadi 122. Juga ya, mengalami kalau naik turun fluktuasi. Mana Januari, Februari turun sebesar berapa persen? 99,73%. Nah, dan di April, dan ini tidak titik ya, sementara kita buat, nah, kita ganti katanya. Sementara antara Maret dan April juga turun juga, dia berarti kan kita pakai juga mengalami penurunan. Berapa besar penurunannya? Ini boleh ambil angka di sini atau boleh Anda kurangkan nih. 122 kurang 124. 126 kurang 122. Berapa nih? 4% ya. Sekitar 4%. Besar. Lebih dari 4%. Boleh gitu. Selesai. Ini kita rapikan. Harus rata kiri, rata kanan ya. Lebih rapi. Kita pilih ini. Dan jadi. Kita beri judul dia. Kita beri judul. Gimana caranya nih? Oh, sebentar ya. Di sini saja saya buat judulnya. Oke. Saya beri judul ya. Judulnya center kembangan laporan ya. Kapitalnya semuanya. Laporan perkembangan
nilai impor migas dan non migas di Indonesia. D-nya dibuat sini. Dalam kurun waktu Januari sampai April 2021. Seperti itu. Nah, kasih ke tengah dia. Hitamkan dia. Jadi laporan. Nah, ini tulis namanya di sini. Oleh siapa nih? Misalnya Jul Sianturi, gitu ya. Jul, mana Jul? Masih online Jul? Masih Pak. Nah, ini saya tulis nama kamu nih. NIM kamu berapa? 2005. Ya. 2005 90 60 60 137 1037. Nah, gini buat. Ini kasih besar, simpan, kasih besar dari 12 ya. Dan ini jadi kita besarkan lagi seperti ini. Menarik kan? Mengirimkanlah. Buat emailnya kalau bisa di sini. Email kamu apa, Jul? Email? Jul? Joel Sianturi. Jul Sian. Anggaplah nih ya, benar ya emailnya Sianturi @gmail. Oke. Ini kita kasih rapat aja dia, jangan jauh-jauh kali. Saya ajarkan sampai Anda betul-betul mahir di bidang. Nah, ini kasih ke tengah aja. Klik di sini, kita klik ini ke tengah dia. Nah, menarik dia. Kita geser sejajar dengan ini, lebih menarik. Seperti tulisan benar-benar kan? Tak lama kita buat ya tulisan. Asal mau. Nah, ini kita bisa edit, kita ganti, kita taruh di bawahnya juga boleh. Paragrafnya kan, ada masalah tuh ya. Kita taruh dia di bawah. Masuk ya. Nah, jadi tulisan bikin yang rapi seperti ini. Nah, kalau mau save as dulu. Nah, statistik ya. Statistik. Pilih foldernya, statistik 1. Nah, ini namanya save. Nah, udah jadi. Kita mau konversi ke PDF juga boleh. Statistik 1. Nah, ganti di sini. Nah, kalau saya bisa langsung ganti di sini PDF ya. Jadi dia PDF. Nah, jadi dalam bentuk PDF. Oke, ini dia grafik kita. Nah, jadi seperti ini. Saya stop share, saya lihat bentuk PDF-nya ya. Saya perlihatkan ke Anda. Yang PDF-nya mana ya? Nih. Nah, ini lihat PDF-nya. Gimana menurut kalian? Kan? Jadi buatlah sesuatu yang serius. Nah, ini menjadi tugas kalian. Tolong tampilkan video semua. Kita mau akhirin ya. Nah, Jul. Nah, ini itu dia tadi. Kerjakan dengan serius. Dengan serius seperti saya buat tadi. Dan kalau bisa kata-katanya di yang lain lagi. Anda boleh bebas menganalisisnya asal tidak keluar. Jadi Anda bisa menghitung angka indeks itu. Dan kemudian kedua mampu menganalisisnya. Itu tugasnya tadi ada 3 tabel kan? Jadikan 1 aja. Laporkan ke 3 tabelnya. Buat seperti saya buat tadi. Nggak perlu contoh ya. Perlu contoh lagi? Nggak usah lagi ya. Saya kira udah memadai itu contohnya terlalu banyak. Buat seperti itu. Buat laporannya
kirimkan Excel-nya individu nih ya. Masing-masing saya mau Anda latihan ya. Dan kan nanti dikirimkan ke Google Classroom. Nah, sudah dapat semua tugasnya di Google kan? Bisa diakses. Sudah. Nah, dan itu yang penting sekali dari kesimpulan kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bubar? Baik, jika tidak ada, terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan perkuliahan hari ini. Insya Allah kita sambung nanti minggu depan tentang indeks tertimbang. Kita pakai Excel-nya bagaimana. Oke, ini dikerjakan terus. Kalau ngitungnya nggak lama ya, pakai Excel ini nggak lama ngitungnya. Kemudian Anda sedikit berpikir, nulis gitu, belajar nulis. Nah, belajar nulis dari 2020 semester 2 ini udah harus rajin menulis seperti tadi saya contohkan. Pelan-pelan begitu masuk dalam penelitian ataupun juga Anda ikut magang, Anda bikin laporan magang, nggak sulit lagi. Jadi mulai terus dari sekarang menulis. Insya Allah karena nulis itu perlu latihan. Kalau sering latihan, insya Allah Anda akan lancar. Lebih lancar dari saya lagi. Karena Anda masih muda-muda, kalian semua ini berpikirnya lebih segar ya, lebih cepat dan responsif. Demikian, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sebenarnya kita foto bersama ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.